Shop, người tỷ phú giàu có bôi nhọ người nghèo tại đất nước vạn đảo, nhận lấy quả báo đầy bất ngờ. Malam itu, di sebuah villa mewah menghadap Danau Toba, Pak Hadi Wijaya berdiri di balkon lantai 2 sambil memegang ponsel. Layar ponsel menyala terang. Kamera depan menangkap wajahnya yang sudah agak keriput tapi masih penuh percaya diri. Ia menekan tombol live. "Assalamualaikum teman-teman semua," katanya dengan suara lantang, nada yang sudah biasa ia pakai di depan pekerja pabrik. "Hari ini saya mau bicara jujur. Orang miskin di negeri ini, mereka itu pemalas. Mereka suka mengeluh, suka demo, suka minta-minta. Padahal kalau mau kerja keras seperti saya dulu, pasti bisa. Saya ini dari nol loh. Dari anak desa yang orang tuanya mati karena tidak ada uang berobat. Tapi saya bangkit. Mereka cuma bisa iri dan fitnah orang kaya." Komentar langsung banjir. Ada yang setuju, ada yang marah. Hadi Wijaya tersenyum tipis. Ia suka sensasi itu. Rasanya seperti menginjak sesuatu yang lemah, dan itu memberi dia kekuatan. Di belakangnya, Bu Siti duduk di sofa sambil memegang secangkir teh hangat. Wanita itu hanya diam. Matanya sedikit redup. Sudah lama ia tidak berani membantah suaminya. Tiba-tiba ponsel bergetar. Panggilan masuk dari bank. Hadi Wijaya menutup live dengan kasar. "Ya, Pak Direktur, apa lagi? Saya sudah bilang cicilan bulan ini akan saya lunasi minggu depan." Suara di seberang dingin. "Pak Hadi, kami sudah kasih waktu 3 bulan. Pabrik sawit Anda terlalu banyak utang. Kalau tidak ada pembayaran besok, kami akan sita aset." Hadi Wijaya merasa darahnya mendidih. "Besok? Anda gila? Saya lagi ekspansi." Telepon ditutup. Ia melempar ponsel ke sofa. Bu Siti menoleh pelan. "Mas, mungkin kita kurangi dulu pengeluaran." "Kurangi apa?" bentaknya. "Kamu mau saya hidup seperti orang miskin lagi? Tidak mau." Ia keluar dari villa, naik mobil sendiri. Supirnya Mang Ujang sudah tidur. Malam itu ia ingin sendirian. Hujan deras mengguyur kaca mobil. Jalan menuju dermaga tua yang ia beli 2 tahun lalu terasa licin. Dermaga itu dulu milik nelayan kecil. Sekarang ia rencanakan bangun resort pribadi. Tempat untuk melupakan semua tekanan. Mobil berhenti di ujung jalan tanah. Hadi Wijaya turun. Hujan masih deras. Ia berjalan ke dermaga kayu yang sudah lapuk. Air danau hitam pekat. Kabut mulai naik tipis dari permukaan air. Tiba-tiba, hujan berhenti. Begitu saja. Seperti ada tangan tak kasat mata mematikan keran langit. Angin yang tadi kencang juga mati total. Udara jadi lembab panas. Lalu, dingin. Dingin sekali. Menusuk tulang. Hadi Wijaya menggigil. Ia mengeluarkan rokok dari saku jas. Tangan sedikit gemetar saat menyalakan korek. Ponsel di saku bergetar. Ia keluarkan. Layar mati total. Padahal baterai tadi 90%. Ia tekan tombol power. Tidak ada reaksi. "Kenapa sih ini?" gumamnya kesal. Lalu ia mendengarnya. Tep, tap, tap. Suara langkah kaki telanjang di kayu dermaga yang basah. Pelan, teratur. Mendekat dari arah ujung dermaga yang gelap. Hadi Wijaya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang semakin tebal. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang manis. Bau melati. Tapi musim melati belum tiba. Tep, tep, tep. Langkah itu semakin dekat. Hadi Wijaya mundur selangkah. Sepatunya basah. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa di situ?" serunya. Suaranya terdengar kecil di tengah sunyi yang aneh. Sunyi. Benar-benar sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara ombak kecil danau.
Bahkan detak jam tangannya terasa tertelan. Tep, tep, tep. Sosok itu muncul dari balik kabut. Seorang laki-laki tua. Berbaju koko putih bersih, sarung putih juga. Rambutnya putih rapi. Wajahnya tenang, seperti orang desa yang sedang sholat tahajud. Tidak ada senyum menyeramkan, tidak ada mata merah. Hanya tatapan yang dalam, seperti sedang melihat ke dalam jiwa seseorang. Hadi Wijaya menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Siapa Bapak?" tanyanya, suara agak bergetar. Laki-laki itu berhenti 3 meter di depannya. Tangan kanannya memegang tasbih kayu kecil. "Abah Salim," jawabnya pelan. Suaranya lembut, seperti angin malam yang tenang. "Saya tahu kamu sedang susah, Pak Hadi Wijaya. Pabrik hampir disita. Buruh demo. Anak laki-laki kamu di luar negeri mulai ragu dengan ayahnya. Dan kamu masih saja menghina orang yang lebih lemah." Hadi Wijaya merasa marah bercampur takut. "Ini urusan saya. Bapak siapa? Hantu? Jin? Mau minta apa?" Abah Salim tersenyum tipis. "Bukan hantu, bukan jin jahat. Saya hanya utusan. Malam ini, rezeki yang kamu cari selama ini akan datang. Tapi rezeki itu punya syarat." Hadi Wijaya tertawa sinis, meski dadanya masih berdegup kencang. "Syarat apa? Mau saya kasih duit? Atau saya harus sembahyang lebih rajin? Saya sudah kaya, Pak. Saya tidak butuh takhayul." Abah Salim menggeleng pelan. "Bukan duit, bukan sholat paksa. Saya beri kamu kemampuan. Kemampuan melihat kelemahan orang miskin di sekitarmu dan mengubahnya menjadi peluang bisnis yang besar. Besok pagi, kontrak baru akan datang. Tender yang selama ini macet akan lolos. Buruh yang demo akan diam. Uang akan mengalir deras. Tapi ada satu larangan." Hadi Wijaya merasa jantungnya hampir copot karena penasaran. "Larangan apa?" "Jangan pernah lagi di depan umum menghina atau merendahkan orang miskin. Jangan pakai mulutmu untuk fitnah mereka. Kalau kamu langgar, yang hilang bukan uangmu, tapi waktu yang kamu miliki bersama orang-orang yang kamu sayangi." Udara semakin dingin. Bau melati semakin kuat. Bercampur bau kapur barus yang tajam menusuk hidung. Hadi Wijaya berpikir cepat. Ia ingat kata-kata Pak Darmawan kemarin. Orang miskin itu beban, Pak. Tekan saja. Ia ingat demo buruh yang ia anggap pemalas. Dan ia ingat Rian yang bilang, "Ayah salah." Tapi uang yang akan datang. Ia mengangguk pelan. "Baik, saya setuju." Abah Salim mengangguk sekali. "Ingat janji itu, Pak. Waktu maghrib besok, kalau kamu lupa, kamu akan diingatkan." Sosok itu mundur selangkah. Kabut menelan tubuhnya pelan-pelan. Hanya suara tap, tap, tap yang menjauh, lalu lenyap. Hadi Wijaya berdiri diam. Ponsel di tangannya tiba-tiba menyala kembali. Baterai penuh. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Ia berbalik, berjalan cepat ke mobil. Tangan masih dingin. Saat ia duduk di kursi kemudi, ia belum sadar bahwa malam ini baginya hanya berlalu sebentar. Tapi bagi dunia di luar dermaga tua itu, waktu sudah mulai bergeser dengan cara yang tak terduga. Hadi Wijaya menyetir pulang dengan tangan masih sedikit gemetar. Jalan tanah yang tadi licin karena hujan kini terasa kering. Bahkan debu halus berterbangan pelan di depan lampu mobil. Ia melirik jam tangan. Baru lewat 10 menit sejak ia meninggalkan dermaga. Tapi rasanya sudah lama sekali. Sesampai di villa, Bu Siti sudah tidur di kamar. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Hadi Wijaya duduk di sofa kulit mahal, mengambil ponsel.
Ia buka Instagram. Live tadi masih banyak komentar. Kebanyakan memuji, tapi ada juga yang bilang kasar. Ia hampir mengetik balasan pedas, tapi ingat kata Abah Salim tadi. Jangan lagi di depan umum. Ia menghela napas panjang. Cuma omong kosong, gumamnya. Lalu ia matikan ponsel dan naik ke kamar. Malam itu, tidurnya gelisah. Bau kapur barus masih menempel di hidungnya. Dalam mimpi, ia melihat Rian berdiri di dermaga yang sama, memanggil. Ayah, di mana ayah selama ini? Suara anaknya terdengar jauh, seperti datang dari balik kabut tebal. Pagi harinya, matahari baru terbit. Ponsel Hadi Wijaya sudah berdering tanpa henti. Nomor dari kantor pusat pabrik di Medan. Pak Hadi, tender proyek jalan provinsi yang kita ikut lolos. Padahal kemarin masih ditolak. Dan ada kontrak baru dari perusahaan Singapura. Mereka mau beli sawit kita dalam jumlah besar. Hadi Wijaya duduk tegak di tempat tidur. Apa? Serius? Iya, Pak. Dan buruh. Aneh sekali. Mereka yang demo kemarin pagi tiba-tiba pulang semua. Tidak ada yang protes lagi. Seperti ada yang bisik-bisik ke mereka. Hadi Wijaya tersenyum lebar. Ia bangun, mandi cepat, lalu turun ke ruang makan. Bu Siti sudah menyiapkan sarapan. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi. Mas, kamu kelihatan cerah sekali pagi ini, kata Bu Siti pelan sambil menuang teh. Rezeki datang, Sid, akhirnya. Ia makan dengan lahap. Setiap suapan terasa lebih enak dari biasanya. Setelah sarapan, ia langsung ke pabrik. Di sana, suasana berubah total. Para mandor tersenyum lebar. Truk-truk pengangkut sawit sudah antre rapi. Tidak ada spanduk demo lagi. Pak Darmawan, tetangga villa sebelah yang juga pengusaha sawit, datang berkunjung siang itu. Ia masuk ke ruang kerja Hadi Wijaya dengan langkah ringan. Wah, Pak Hadi, saya dengar kabar bagus. Tender lolos ya? Selamat dong. Hadi Wijaya tersenyum bangga. Iya, Pak Dar. Akhirnya Tuhan kasih jalan. Pak Darmawan duduk di kursi tamu, menyilangkan kaki. Tapi saya dengar dari orang-orang, buruh itu memang pemalas. Kalau tidak ditekan, mereka tidak akan mau kerja keras. Kamu harus lebih tegas lagi. Orang miskin itu suka manfaatkan orang kaya. Fitnah kita terus. Hadi Wijaya merasa ada sesuatu yang menggelitik di dada. Ia ingat janji di dermaga. Tapi kata-kata Pak Darmawan terdengar masuk akal. Benar juga sih. Mereka itu memang beban. Sore harinya, Hadi Wijaya posting di Instagram lagi. Kali ini bukan live, tapi story dengan foto dirinya di depan pabrik yang ramai. Captionnya, Alhamdulillah rezeki mengalir. Bagi yang kerja keras, pasti dapat. Yang suka mengeluh, ya tetap di tempat. Ia tambahkan emoji senyum. Lalu ia tekan post. Malam itu, saat maghrib tiba, Hadi Wijaya sedang duduk di teras villa menghadap danau. Azan berkumandang dari masjid kecil di desa sebelah. Ia baru selesai sholat, tapi pikirannya masih pada uang yang akan masuk. Tiba-tiba udara terasa dingin. Angin tidak berhembus, tapi suhu turun drastis. Ia menggosok lengan. Kok dingin sekali? Bau melati lagi. Manis, tapi bercampur kapur barus yang tajam. Hidungnya seperti tersumbat. Lalu ia mendengarnya lagi. Tep, tep, tep. Langkah kaki di lantai teras kayu. Pelan. Dari arah belakang rumah. Hadi Wijaya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon kelapa yang bergoyang pelan. Ia bangkit, berjalan ke dalam rumah. Di ruang tamu, Bu Siti sedang menonton televisi. Berita lokal sedang tayang. Tentang demo buruh di pabrik sawit lain. Tapi di pabriknya sendiri, semua tenang. Sid, kamu dengar suara tadi? Tanyanya. Suara apa, Mas? Langkah kaki.
Bu Siti menggeleng. Tidak, Mas. Mungkin angin. Hadi Wijaya duduk di samping istrinya. Ia merasa gelisah. Jam dinding berdetak normal, tapi ia merasa waktu berjalan aneh. Seperti ada yang tertinggal. Malam semakin larut. Ia naik ke kamar, berbaring di samping Bu Siti yang sudah tertidur. Matanya sulit terpejam. Setiap kali hampir ketiduran, ia mendengar suara tap-tap-tap di lorong. Lalu bau kapur baru semakin kuat. Dalam setengah sadar, ia melihat bayangan putih di ujung tempat tidur. Abah Salim berdiri di sana, tangan memegang tasbih. Ingat janji, Pak Hadi Wijaya, kata suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Waktu itu bukan milikmu selamanya. Hadi Wijaya terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Bu Siti tidur nyenyak di sampingnya. Ia bangun, minum air. Di meja samping tempat tidur, ponsel bergetar. Pesan dari Rian. Ayah, aku pulang besok. Ada yang mau aku bicarakan. Tolong jangan posting hal-hal yang bikin malu lagi. Hadi Wijaya membaca pesan itu berulang kali. Dadanya terasa sesak. Ia ingin balas kasar, tapi jarinya berhenti di atas layar. Ia berjalan ke jendela kamar. Danau Toba gelap di kejauhan. Kabut masih tipis. Ia belum sadar bahwa malam ini baginya hanya lewat seperti biasa. Tapi di dermaga tua itu, waktu sudah mulai berputar dengan cara yang berbeda. Dan bagi orang-orang yang ia sayangi, satu malam itu terasa jauh lebih panjang. Pagi ketiga setelah malam di dermaga, Hadi Wijaya bangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya ringan, pikirannya jernih. Ia turun ke ruang makan. Bu Siti sudah menyiapkan bubur ayam hangat dengan taburan bawang goreng yang renyah. Mas, hari ini ada kabar baik lagi, kata Bu Siti sambil menuang kopi. Suaranya lembut, tapi ada nada khawatir yang tersembunyi. Bang telepon tadi pagi. Mereka bilang cicilan bulan ini bisa ditunda tanpa denda. Katanya ada kesepakatan baru. Hadi Wijaya tersenyum lebar. Lihat kan, Sid, rezeki datang sendiri. Ia buka laptop di ruang kerja. Email masuk bertubi-tubi. Kontrak dari perusahaan ekspor sawit Malaysia sudah ditandatangani digital. Nilainya 3 kali lipat dari prediksi. Saham perusahaan kecil yang ia miliki naik tajam semalam. Bahkan seorang pengusaha besar dari Jakarta menelpon, ingin joint venture. Di pabrik, suasana seperti pesta. Para mandor berjalan dengan dada membusung. Buruh yang biasanya cemberut, kini bekerja tanpa keluh kesah. 1-2 orang yang dulu ikut demo sekarang mendekat ke kantor, meminta maaf dan bilang, kami salah, Pak. Terima kasih sudah kasih kesempatan. Hadi Wijaya berdiri di balkon kantor pabrik, melihat truk-truk keluar masuk. Angin sore membawa bau daun sawit yang segar. Ia merasa seperti raja. Semua yang dulu menghina dirinya kini diam. Bahkan media lokal yang sempat memberitakan buruk tentangnya, hari ini memuat berita positif. Pengusaha lokal berhasil raup tender besar. Sore itu, Pak Darmawan datang lagi. Kali ini ia bawa botol whisky import dan 2 gelas. Kita rayakan, Pak Hadi, katanya sambil tertawa. Kamu sekarang naik kelas. Tapi ingat, jangan lengah. Orang miskin itu licik. Mereka diam sekarang, tapi besok bisa demo lagi kalau kita kasih celah. Lebih baik kita tekan gaji mereka sedikit lagi. Biar mereka tahu siapa yang punya kuasa. Hadi Wijaya menuang whisky ke gelas. Cairan kuning keemasan itu mengkilap. Ia ingat lagi janji di dermaga. Tapi rasa manis kesuksesan ini terlalu enak. Bener juga, Pak Dar. Kalau kita kasih terlalu longgar, mereka manja. Malam harinya, ia posting lagi di Instagram. Kali ini foto dirinya di depan mobil baru yang baru saja datang dari Medan. Caption, syukur alhamdulillah, kerja keras membuahkan hasil. Bagi yang malas, tetap di belakang. Jangan iri.
Ia tambahkan emoji api dan uang. Post itu langsung viral di kalangan pengusaha lokal. Like dan komentar memuji membanjiri. Bu Siti melihat dari belakang bahu suaminya. "Mas, Rian telepon tadi. Ia bilang postingan ayah bikin dia malu di kampus." Hadi Wijaya mengangkat bahu. "Anak muda memang sensitif. Nanti juga ngerti." Tapi malam itu, saat ia duduk di teras menghadap danau, udara berubah lagi. Dingin menusuk tulang. Padahal cuaca Sumatera biasanya hangat. Ia menggosok kedua lengan. Bulu romanya berdiri. Bau melati datang lagi. Manis, hampir mabuk. Lalu bercampur kapur barus yang tajam, seperti orang sedang membersihkan mayat. Jam tangan di pergelangan tangannya tiba-tiba berhenti. Jarum detik diam di angka 12. Hadi Wijaya mengetuk-netuk kaca jam. Tidak bergerak. "Kenapa ini?" gumamnya. Ia berdiri, berjalan ke dalam rumah. Di lorong menuju kamar, lampu berkedip sekali. Lalu mati total. Rumah besar itu gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Hadi Wijaya mengeluarkan ponsel. Layar menyala, tapi sinyal hilang. Tidak ada wifi, tidak ada jaringan. Lalu ia mendengarnya. Tap, tap, tap. Langkah kaki pelan di lantai marmer. Mendekat dari arah ruang kerja. Ia berbalik. Bayangan putih muncul di ujung lorong. Abah Salim berdiri di sana. Baju putihnya bersih tanpa kerut. Tasbih di tangan bergerak pelan. "Pak Hadi Wijaya?" Suaranya pelan tapi jelas. "Kamu sudah lupa?" Hadi Wijaya mundur selangkah. Punggungnya menyentuh dinding dingin. Saya cuma posting biasa, bukan menghina langsung." Abah Salim menggeleng pelan. "Mulut itu pisau. Fitnah itu racun yang pelan-pelan membunuh. Kamu janji tidak akan merendahkan lagi di depan umum. Tapi malam ini, kamu lakukan." Hadi Wijaya merasa tenggorokannya kering. "Saya akan hapus. Sekarang juga." Ia buka ponsel dengan tangan gemetar. Post itu masih ada. Tapi saat ia tekan hapus, layar berkedip aneh. Post tetap di sana. Abah Salim tersenyum tipis. "Bukan cuma hapus yang penting. Hati kamu yang harus berubah. Ingat, rezeki ini pinjaman. Kalau kamu langgar lagi, waktu yang hilang bukan milikmu saja." Bayangan itu mundur. Lampu menyala kembali. Jam tangan di tangan Hadi Wijaya bergerak lagi. Tik, tak, tik, tak. Hadi Wijaya duduk di lantai lorong. Napasnya tersengal. Bu Siti keluar dari kamar. Mata masih mengantuk. "Mas, kenapa? Kamu pucat sekali." Hadi Wijaya menggeleng. "Tidak apa-apa, Sid. Cuma mimpi buruk." Ia bangkit, masuk ke kamar. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mata terpejam, ia mendengar suara Rian memanggil dari jauh. "Ayah? Ayah di mana?" Pagi berikutnya, ia bangun dengan mata panda. Di meja sarapan, Bu Siti bilang pelan, "Rian kirim pesan. Ia bilang akan pulang akhir minggu ini. Katanya ada yang tidak beres dengan ayah." Hadi Wijaya mengangguk saja. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang mulai retak. Rezeki masih mengalir deras. Uang masuk ke rekening tanpa henti. Tapi dingin di tulang belakang itu tidak hilang. Ia belum sadar bahwa setiap kali ia membiarkan fitnah keluar dari mulutnya, 1 menit waktu bersama keluarganya sudah mulai lenyap, dan dermaga tua itu sedang menunggu dengan sabar. Hari-hari berikutnya berlalu, seperti mimpi indah yang terlalu manis. Pabrik sawit Hadi Wijaya kini beroperasi 2 shift penuh. Truk-truk pengangkut mengantre hingga ke jalan provinsi. Bank tidak lagi menelpon soal utang. Malah mereka yang menawarkan pinjaman baru dengan bunga rendah. Hadi Wijaya membeli 2 mobil mewah lagi.
Satu untuk Bu Siti dan satu untuk dirinya sendiri. Villa di tepi Danau Toba mulai direnovasi besar-besaran. Kolam renang infinity yang menghadap danau sudah hampir selesai. Puncaknya adalah undangan acara elit di Medan. Sebuah hotel bintang 5 mengadakan seminar pengusaha sukses Sumatera. Hadi Wijaya diundang sebagai pembicara utama. Ia berdiri di panggung dengan jas hitam mahal, dasi sutra, dan jam tangan emas baru. Lampu sorot menyilaukan mata. Di depan ratusan pengusaha lain, ia berbicara dengan suara mantap. Yang terpenting dalam bisnis adalah keberanian mengambil keputusan. Orang miskin sering gagal karena mereka takut risiko. Mereka lebih suka mengeluh, demo, dan menyalahkan orang kaya. Padahal, kalau mereka mau bangun pagi-pagi, kerja keras seperti kami, pasti bisa maju. Kemiskinan itu pilihan, Bapak Ibu sekalian. Ruangan bertepuk tangan meriah. Pak Darmawan yang duduk di baris depan mengacungkan jempol. Hadi Wijaya tersenyum puas. Ia merasa seperti raja yang baru dinobatkan. Malam itu, setelah acara, ia pulang ke villa dengan mobil baru. Bu Siti menyambutnya di teras dengan senyum tipis. "Mas, Rian sudah di bandara. Ia pulang malam ini." Hadi Wijaya mengangguk. "Bagus. Biar ia lihat sendiri betapa suksesnya ayah sekarang." Pukul 10 malam, mobil Rian berhenti di depan villa. Anak laki-laki satu-satunya itu turun dengan tas ransel besar. Wajahnya pucat. Matanya tidak secerah biasanya. "Ayah," kata Rian pelan sambil memeluk ayahnya sebentar. Pelukannya terasa kaku. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Siti menyajikan jus jeruk dingin. Rian menatap ayahnya lama. "Ayah, aku lihat postingan ayah di Instagram. Di kampus, teman-teman aku tanya, itu ayahmu yang bilang orang miskin pemalas? Aku malu ya." Hadi Wijaya tertawa kecil. "Anak muda memang gampang tersinggung. Itu cuma motivasi, Rian. Biar orang sadar harus kerja keras." Rian menggeleng. "Bukan motivasi, ayah. Itu fitnah. Orang miskin di desa kita banyak yang kerja dari subuh sampai malam. Mereka tidak punya modal seperti ayah. Ayah dulu juga miskin, lupa ya?" Hadi Wijaya merasa dada sesak. Ia ingin marah, tapi melihat mata anaknya yang lelah, ia menahan diri. "Kamu capek dari perjalanan. Istirahat dulu." Rian bangkit. "Besok kita bicara lagi ya. Aku khawatir sama ayah." Malam itu, Hadi Wijaya tidur di kamar utama. Bu Siti sudah tertidur, tapi ia sendiri gelisah. Kata-kata Rian terus berputar di kepala. Ia bangun tengah malam untuk minum air. Saat melewati lorong, lampu tiba-tiba mati lagi. Gelap total. Dingin menusuk tulang kembali. Bau melati manis bercampur kapur barus yang sangat kuat. Seperti ada orang sedang membakar kemenyan di dalam rumah. Hadi Wijaya berhenti langkah. Napasnya tertahan. Tap, tap, tap. Langkah kaki di lantai marmer. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Ia menoleh ke belakang. Di ujung lorong, Abah Salim berdiri. Baju putihnya berkilau samar di kegelapan. Tasbih di tangannya bergerak pelan, seolah menghitung sesuatu. "Pak Hadi Wijaya," suara itu pelan tapi menusuk. "Kamu melanggar lagi. Di depan ratusan orang, kamu merendahkan saudara-saudaramu yang lemah." Hadi Wijaya mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Saya cuma bicara bisnis, bukan fitnah." Abah Salim menggeleng pelan. "Mulutmu sudah menjadi alat setan, Pak. Rezeki yang saya beri bukan untuk kamu sombong, tapi kamu pakai untuk menghina." Tiba-tiba, semua jam di rumah berhenti. Detak jam dinding, jam tangan, bahkan detak jantung Hadi Wijaya terasa lambat. Abah Salim melangkah lebih dekat. 1 langkah saja. Tapi udara terasa berat. "Malam ini, 1 jam waktu kamu bersama keluarga, hilang.
Mereka akan merasa kamu pergi lebih lama. Ingat baik-baik, batas itu rahmat. Bayangan putih itu lenyap. Lampu menyala kembali. Jam-jam bergerak normal lagi. Hadi Wijaya berlari ke kamar. Bu Siti masih tidur nyenyak. Ia menyentuh bahu istrinya. Hangat. Masih di sini. Tapi pagi harinya, Rian turun dengan wajah cemas. Ayah, semalam ayah kemana? Aku bangun tengah malam, cari ayah ke seluruh rumah. Tidak ketemu. Bu Siti bilang ayah tidur di kamar. Tapi aku merasa ayah hilang berjam-jam. Hadi Wijaya pucat. Aku di kamar terus, Nak. Rian menggeleng. Aneh. Rasanya seperti ayah pergi jauh. Bu Siti ikut turun. Mas, kamu baik-baik saja. Wajahmu pucat sekali. Hadi Wijaya duduk di meja makan. Tangannya dingin. Ia makan roti bakar, tapi rasanya seperti abu. Rezeki masih mengalir, rekening bertambah. Tapi di dalam dada ada lubang yang semakin besar. Sore itu Pak Darmawan datang lagi. Kali ini dengan tawaran baru. Pak Hadi, ada proyek besar. Kita bisa tekan petani kecil di sekitar pabrik. Beli tandan sawit mereka dengan harga rendah. Lalu kita jual mahal. Untungnya gede. Tapi kita harus bilang di depan publik bahwa petani itu tidak produktif. Biar opini mendukung kita. Hadi Wijaya diam lama. Ia ingat Abah Salim. Ia ingat wajah Rian yang kecewa. Tapi angka untung yang disebut Pak Darmawan membuat matanya berkilat. Aku pikir-pikir dulu, Pak Dar. Malam itu ia duduk sendirian di teras. Angin danau bertiup pelan. Tapi ia merasa dingin yang bukan dari angin. Ia mengambil ponsel, membuka Instagram. Jarinya melayang di atas tombol post baru. Tapi ia berhenti. Di kejauhan, dari arah dermaga tua, ia mendengar samar-samar. Tap, tap, tap. Langkah itu kembali. Dan kali ini, rasanya lebih dekat dari sebelumnya. Hadi Wijaya menutup mata. Ya Allah, tolong ingatkan hamba. Tapi ia belum tahu bahwa cobaannya baru saja memasuki fase yang lebih berat. Dan waktu yang ia miliki bersama orang-orang yang ia cintai sudah mulai retak perlahan. Hari berikutnya dimulai dengan telepon dari Pak Darmawan pagi-pagi sekali. Suaranya penuh semangat. Pak Hadi, keputusan harus cepat. Proyek merger itu tawaran sekali seumur hidup. Kalau kita tekan petani kecil dan umumkan bahwa mereka tidak kompeten, kita bisa jadi penguasa sawit di Sumatera Utara. Bayangin, Pak, kamu akan jadi orang terkaya di pulau ini. Hadi Wijaya duduk di tepi tempat tidur. Ponsel menempel di telinga. Matanya masih sembab karena semalam hampir tidak tidur. Saya butuh waktu, Pak Dar. Tapi waktu itu musuh kita, Pak. Kalau terlambat, orang lain yang ambil. Hadi Wijaya menutup telepon. Ia turun ke ruang makan. Rian sudah duduk di sana, memegang secangkir kopi. Wajah anaknya terlihat lebih tua dari usianya. Ayah, aku dengar dari Mang Ujang, ada rencana tekan petani di sekitar pabrik. Benar? Hadi Wijaya menghela napas. Itu bisnis, Rian. Kalau tidak, pabrik kita kalah saing. Rian meletakkan cangkir dengan keras. Bisnis apa yang bikin orang lain menderita, Ayah? Ayah dulu juga petani kecil. Lupa bagaimana rasanya lapar karena tandan sawit dijual murah. Bu Siti masuk dari dapur. Tangannya memegang piring nasi goreng. Ia diam saja, tapi matanya memohon agar suaminya tidak melanjutkan. Hadi Wijaya merasa dada sesak. Rezeki masih mengalir deras. Kemarin saja ada transfer 800 juta dari kontrak baru. Tapi setiap kali ia memikirkan tawaran Pak Darmawan, ada suara kecil di kepala yang berbisik. Jangan. Siang itu, ia pergi ke pabrik. Di kantor, Pak Darmawan sudah menunggu dengan map tebal berisi proposal. Lihat ini, Pak Hadi.
Kalau kita umumkan di media bahwa petani kecil itu pemalas dan tidak bisa produksi bagus, opini publik akan mendukung kita. Buruh kita juga akan lebih patuh. Hadi Wijaya membuka map. Angka-angka untungnya membuat matanya berkunang-kunang. Ia hampir mengangguk. Tapi tiba-tiba, udara di ruangan terasa berat. AC masih menyala, tapi suhu seperti turun drastis. Bau melati manis menyeruak dari ventilasi, lalu bercampur kapur barus yang tajam, membuat tenggorokan terasa terbakar. Hadi Wijaya menutup map dengan cepat. Saya belum putuskan, Pak Dar. Besok saja. Pak Darmawan mengerutkan kening. Jangan ragu, Pak. Ini kesempatan emas. Malam harinya, Hadi Wijaya tidak bisa tidur. Ia keluar ke teras villa. Bulan purnama menggantung di atas Danau Toba. Cahayanya memantul di permukaan air seperti perak cair. Tapi udara dingin menusuk tulang lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke dermaga tua. Sendirian. Mobil meluncur pelan di jalan tanah. Sesampai di sana, kabut sudah naik tebal. Air danau tenang sekali. Tidak ada suara ombak. Ia berdiri di ujung dermaga kayu. Angin mati total. Tep, tep, tep. Langkah itu datang lagi. Kali ini dari belakangnya. Hadi Wijaya berbalik perlahan. Abah Salim berdiri 3 meter darinya. Baju putihnya berkilau samar di bawah cahaya bulan. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya berat. Pak Hadi Wijaya, kata Abah Salim pelan. Kamu hampir melanggar batas yang paling besar. Hadi Wijaya menelan ludah. Saya belum setuju apa-apa. Mulut dan hati kamu sudah condong ke sana. Fitnah besar sedang kamu persiapkan. Kalau kamu lakukan, bukan 1 jam yang hilang, tapi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Orang-orang yang kamu sayangi akan merasa kamu hilang. Dan kamu akan kehilangan mereka selamanya. Hadi Wijaya merasa lututnya lemas. Ia duduk di kayu dermaga yang basah oleh embun. Saya takut, Abah. Uang ini terlalu banyak. Saya takut kembali miskin. Takut seperti dulu ketika orang tua saya mati karena tidak ada uang. Abah Salim mendekat 1 langkah. Bau kapur baru semakin kuat, tapi kali ini ada aroma melati yang menenangkan di baliknya. Rezeki sejati bukan dari saya, Pak. Saya hanya perantara. Yang memberi adalah Yang Maha Kuasa. Tapi kamu sudah pakai pemberian itu untuk menyakiti saudara-saudaramu. Sekarang, pilih. Teruskan fitnah itu, atau kembalikan semuanya. Hadi Wijaya mengangkat wajah. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang sudah keriput. Bagaimana caranya mengembalikan? Abah Salim tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Kamu tahu caranya. Bagikan apa yang kamu punya kepada yang membutuhkan. Bukan karena takut, tapi karena ikhlas. Dan jangan pernah lagi merendahkan orang yang lebih lemah. Tiba-tiba, waktu terasa berputar aneh. Hadi Wijaya merasa dermaga itu berputar pelan. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di masa lalu. Anak kecil yang lapar, ayahnya yang batuk darah karena tidak bisa berobat, ibunya yang menangis di sudut rumah reot. Lalu ia melihat Rian kecil, tertawa saat ayahnya masih sederhana. Dan ia melihat Bu Siti, yang dulu mencintainya bukan karena uang. Saat ia sadar, Abah Salim sudah tidak ada. Tapi di tangannya ada sehelai kertas kecil, tertulis dengan tinta hitam. Waktu yang hilang tidak bisa kembali. Tapi waktu yang tersisa masih bisa kamu perbaiki. Hadi Wijaya berdiri. Kakinya gemetar. Ia berjalan kembali ke mobil. Saat tiba di villa, jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi Bu Siti dan Rian duduk di ruang tamu. Wajah mereka cemas sekali. Mas, kamu kemana saja? Tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Kami cari kamu dari tadi malam.
Sudah hampir 24 jam. Rian berdiri. Ayah, kami pikir ayah hilang. Aku hampir lapor polisi. Hadi Wijaya pucat pasi. Ia memeluk anak dan istrinya erat-erat. Tubuhnya dingin. Maafkan ayah, bisiknya. Ayah hampir kehilangan kalian. Ia belum sadar sepenuhnya bahwa tawaran terbesar masih menunggu besok pagi, dan pilihan yang akan ia buat akan menentukan apakah ia akan kehilangan segalanya atau menemukan kembali apa yang paling berharga. Pagi harinya, sinar matahari menyusup lewat tirai kamar tidur villa. Hadi Wijaya bangun dengan tubuh terasa berat, seperti habis mengangkat beban bertahun-tahun. Di sampingnya, Bu Siti masih tidur lelap, napasnya pelan dan teratur. Rian tidur di kamar tamu sebelah. Rumah besar itu sunyi, hanya suara burung pipit di pohon kelapa yang samar terdengar. Hadi Wijaya turun ke ruang kerja. Laptop sudah menyala. Email dari Pak Darmawan masuk pukul 6 pagi. Pak Hadi, meeting merger jam 10 di hotel yang sama. Semua dokumen siap, tinggal kamu umumkan pernyataan tentang petani kecil. 1 kalimat saja. Mereka tidak produktif dan suka mengeluh. Setelah itu, kita jadi raja sawit. Konfirmasi ya. Hadi Wijaya membaca email itu berulang kali. Jarinya melayang di atas tombol balas. Angka-angka di proposal membuat matanya berkunang-kunang lagi. Miliaran rupiah. Kekuasaan. Nama besar. Semua hanya dalam 1 kalimat fitnah. Ia bangkit, berjalan ke jendela. Danau Toba berkilau di kejauhan. Tapi pikirannya kembali ke dermaga malam tadi. Kata-kata Abah Salim. Wajah Rian yang kecewa. Air mata Bu Siti yang hampir tumpah semalam. Tepat pukul 9, Pak Darmawan menelpon. Pak Hadi, mobil saya sudah di depan. Kita berangkat bareng? Hadi Wijaya menatap ponsel lama. Lalu ia jawab dengan suara pelan. Saya tidak jadi ikut, Pak Dar. Maaf. Telepon sepi sejenak. Apa? Kamu gila? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Saya sudah putuskan. Bisnis ini harus halal. Saya tidak mau lagi menghina orang miskin. Pak Darmawan tertawa sinis. Kamu sudah kaya sekarang karena apa? Karena keberuntungan? Atau karena kamu tegas? Jangan jadi lemah, Pak Hadi. Orang miskin itu memang beban. Hadi Wijaya menutup telepon tanpa jawaban lagi. Dadanya berdegup kencang. Ia merasa seperti baru melepaskan beban berat, tapi sekaligus kehilangan sesuatu yang besar. Siang itu ia memanggil Mang Ujang, supir setianya. Mang, tolong kumpulkan semua dokumen aset. Rumah kedua, mobil-mobil mewah, saham yang baru. Kita bagikan sebagian kepada buruh pabrik dan petani sekitar. Secara diam-diam. Jangan ada yang tahu dulu. Mang Ujang membelalak. Pak, beneran? Itu ratusan miliar. Hadi Wijaya mengangguk. Beneran, Mang. Saya sudah terlalu lama lupa dari mana saya berasal. Sore harinya, Hadi Wijaya pergi ke pabrik. Ia kumpulkan para mandor dan wakil buruh di ruang rapat. Suasana tegang. Semua orang takut akan ada pemutusan hubungan kerja. Tapi Hadi Wijaya berdiri di depan mereka dengan baju biasa, bukan jas mahal. Saya minta maaf, katanya pelan. Suaranya agak bergetar. Selama ini saya sering bilang kalian pemalas. Saya salah. Kalian kerja keras setiap hari. Mulai sekarang, gaji naik 10%. Dan kami akan bagi keuntungan kecil-kecilan setiap bulan. Bukan karena takut demo, tapi karena ini yang benar. Ruangan hening sejenak. Lalu ada yang bertepuk tangan pelan. 1 orang. Lalu 2. Lalu semua. Air mata beberapa buruh tua mengalir. Malam harinya, Hadi Wijaya merasa lelah tapi lega. Ia duduk di teras bersama Bu Siti dan Rian.
Angin danau bertiup sejuk. Tidak ada dingin menusuk tulang kali ini. Rian memegang tangan ayahnya. Ayah, aku bangga. Akhirnya ayah kembali seperti dulu. Bu Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, Mas. Rumah ini terasa hangat lagi. Tapi Hadi Wijaya tahu, ujian belum selesai. Ia masih punya satu tempat yang harus dikunjungi. Tengah malam, ia kembali ke dermaga tua, sendirian. Kabut tipis naik dari danau. Bulan setengah menyembunyi di balik awan. Ia berdiri di ujung dermaga. Angin malam menyapu wajahnya. Tep, tep, tep. Langkah itu datang. Kali ini pelan dan tenang. Abah Salim muncul dari balik kabut. Baju putihnya masih bersih. Tasbih di tangannya bergerak pelan. Pak Hadi Wijaya, katanya dengan suara lembut. Kamu sudah memilih? Hadi Wijaya mengangguk. Saya sudah bagikan sebagian, dan saya janji tidak akan menghina lagi. Tapi, apakah rezeki itu akan hilang semua? Abah Salim tersenyum tipis. Rezeki yang datang dari fitnah akan pergi. Tapi rezeki yang halal akan tetap. Kamu akan kehilangan banyak uang, Pak. Tapi kamu akan dapat kembali waktu bersama keluarga. Dan itu lebih berharga. Hadi Wijaya merasa ada beban di dada yang lenyap. Ia berlutut di kayu dermaga. Terima kasih, Abah. Saya hampir hancur karena keserakahan sendiri. Abah Salim meletakkan tangan di bahu Hadi Wijaya sebentar. Hangat, bukan dingin. Ingat, Pak. Longtam adalah jin terbesar yang ada di dalam dada manusia, bukan di luar. Dan batas yang diberikan Tuhan adalah rahmat. Kalau tidak ada batas, manusia akan hancur oleh keinginannya sendiri. Sosok itu mundur. Kabut menelan tubuhnya pelan-pelan. Hadi Wijaya berdiri. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ringan. Saat ia pulang ke villa, Bu Siti dan Rian masih menunggu di teras. Mereka memeluknya erat. Mas, kamu baik-baik saja? Tanya Bu Siti. Hadi Wijaya tersenyum. Alhamdulillah, ayah sudah pulang. Ia belum tahu bahwa besok pagi, rekening-rekening besar akan menyusut drastis. Kontrak-kontrak mewah akan batal satu persatu. Tapi di rumah itu, tawa kecil Rian dan pelukan Bu Siti terasa lebih hangat dari sebelumnya. Dan di dermaga tua, suara tap-tap-tap sudah tidak terdengar lagi. Tapi malam itu, Hadi Wijaya sadar satu hal. Bahwa ia hampir kehilangan segalanya karena satu kalimat fitnah. Dan sekarang, ia mendapatkan kembali apa yang paling mahal. Waktu bersama orang yang ia cintai. Pagi berikutnya, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela villa. Hadi Wijaya bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang Bu Siti yang masih tertidur nyenyak. Wajah istrinya tenang. Tidak lagi ada kerut khawatir seperti minggu-minggu lalu. Ia menyentuh tangan Bu Siti pelan. Hangat. Di ruang makan, Rian sudah duduk dengan secangkir kopi hitam. Anak itu tersenyum saat melihat ayahnya turun. Pagi ya, hari ini kita ke pasar desa. Aku mau beli ikan segar untuk Bu Siti masak. Hadi Wijaya mengangguk. Boleh, ayah ikut. Tidak ada jas mahal. Tidak ada mobil mewah yang dikendarai sendiri. Hanya mobil biasa yang masih tersisa. Mereka bertiga pergi ke pasar kecil di desa dekat danau. Udara pagi segar. Bau tanah basah setelah hujan semalam bercampur aroma melati yang tumbuh liar di pinggir jalan. Di pasar, orang-orang mengenali Hadi Wijaya. Dulu mereka menunduk takut atau memandang sinis. Hari ini, beberapa petani kecil mendekat, mengucapkan terima kasih pelan karena bantuan yang tiba-tiba datang tanpa nama pengirim. Hadi Wijaya hanya tersenyum, menggeleng. Ini rezeki bersama. Siang harinya, telepon mulai berdering.
Bank memberitahu bahwa beberapa kontrak besar batal. Saham turun tajam. Uang yang mengalir deras minggu lalu kini menyusut seperti air yang meresap ke tanah. Pak Darmawan menelpon marah-marah. "Kamu bodoh, Pak Hadi. Kamu hancurkan semuanya." Hadi Wijaya hanya diam mendengar. Lalu ia jawab pelan. Mungkin ini yang terbaik, Pak Dar. Rumah besar itu mulai terasa sepi dari suara telepon dan email. Tidak ada lagi undangan acara elit. Tidak ada lagi pujian di media. Tapi di dalam villa, suasana berbeda. Bu Siti memasak makanan sederhana seperti dulu. Rian bercerita panjang lebar tentang kuliahnya di luar negeri, tentang teman-temannya yang biasa saja. Hadi Wijaya mendengarkan dengan sabar, tertawa kecil saat Rian bercerita lucu. Sore itu ia duduk sendirian di teras menghadap Danau Toba. Angin sepoi-sepoi. Air danau tenang. Tidak ada kabut aneh. Tidak ada dingin menusuk tulang. Hanya kedamaian yang lama hilang. Ia ingat malam-malam di dermaga. Suara tap, tap, tap. Bau kapur barus dan melati. Wajah tenang Abah Salim. Dan ia sadar, semua itu bukan hukuman. Itu peringatan. Jin Muslim itu hanya penyampai rahmat, bukan pembawa sial. Malam harinya, setelah sholat Isya bersama keluarga, Hadi Wijaya duduk di ruang keluarga. Lampu redup. Bu Siti menyandarkan kepala di bahunya. Rian duduk di lantai, memainkan gitar kecil yang sudah lama tidak disentuh. "Ayah," kata Rian pelan sambil memetik senar. "Dulu aku takut ayah hilang selamanya. Waktu ayah pergi malam itu rasanya seperti 1 hari penuh. Padahal ayah bilang cuma sebentar." Hadi Wijaya mengusap rambut anaknya. "Ayah juga takut, Nak. Ayah hampir kehilangan kalian karena keserakahan. Long Tam itu jin paling berbahaya. Ia tinggal di dalam dada kita sendiri. Kalau dibiarkan, ia akan makan waktu, makan cinta, makan segalanya." Bu Siti mengangguk pelan. "Alhamdulillah kita masih bersama, Mas. Rumah ini sekarang terasa lebih kecil, tapi lebih hangat." Hadi Wijaya tersenyum. "Ya, dan itu cukup." Beberapa bulan kemudian, pabrik sawit masih berjalan, tapi lebih kecil. Gaji buruh stabil. Petani kecil di sekitar mendapat harga yang adil. Hadi Wijaya tidak lagi kaya raya seperti dulu. Ia hanya seorang pengusaha biasa yang bekerja dengan tangan bersih. Tapi setiap maghrib, ia sering berdiri di teras, memandang danau, dan mengucap syukur dalam hati. Kadang, saat angin malam bertiup pelan, ia merasa ada aroma melati samar. Tapi tidak ada kapur barus lagi. Tidak ada suara langkah. Hanya kedamaian. Di sebuah radio malam khusus cerita kisah nyata di Sumatera Utara, seorang host tua dengan suara pelan dan dalam pernah bercerita tentang laki-laki ini. Ia tidak menyebut nama, hanya bilang, di tepi Danau Toba ada seorang yang pernah merasa jadi raja. Ia punya segalanya, tapi hampir kehilangan waktu bersama orang yang dicintai karena satu kebiasaan buruk, merendahkan saudaranya yang lebih lemah. Ia bertemu dengan sesuatu yang bukan hantu menyeramkan, bukan setan haus darah, hanya seorang tua berbaju putih yang mengingatkan dengan lembut. Rezeki datang, tapi dengan batas. Dan batas itu adalah rahmat. Laki-laki itu akhirnya memilih. Ia kembalikan apa yang bukan miliknya. Ia dapat kembali keluarga, kedamaian, dan hati yang bersih. Karena pada akhirnya, jin terbesar bukan yang muncul di dermaga tua, tapi yang ada di dalam dada kita sendiri kalau kita biarkan keserakahan menguasai. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah mulut dan dari tamak yang buta. Alhamdulillah atas segala nikmat yang tersisa. Malam ini, kalau kalian merasa udara kamar mendadak dingin atau mendengar langkah pelan di lorong, ingatlah, mungkin itu hanya angin.
Atau mungkin itu pengingat bahwa waktu yang kita miliki bersama orang tercinta jauh lebih berharga dari semua kekayaan di dunia. Selamat malam. Jaga hati kalian. Di luar jendela radio, angin malam berhembus pelan. Bau melati samar tercium dari kejauhan. Dan di suatu tempat dekat Danau Toba, seorang laki-laki paruh baya tersenyum tenang sambil memeluk keluarganya. Ia sudah pulang. Sungguh-sungguh pulang.